Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya. Hari itu di Benteng Marmaracik, dengan berpura, Ismihan meluapkan amarahnya kepada para tentara. Dan dia juga memerintahkan tentaranya untuk mencari Osman. Tidak lama Aci datang seraya berkata, "Velde Sultan, bahkan Aktemur tidak ada di sini. Para Alpen juga telah kabur." Mendengar ini Benggi bertanya, "Bagaimana bisa?" Lalu Ismihan mengatakan, "Cari tahu siapa yang melakukan ini, Benggi Hatun." Tidak lama Sultan Aladin berteriak dari lantai atas, "Apa yang terjadi di sini?" Dan Ismihan menjawab, "Sultanku, Osman dan Alpennya berhasil lolos. Dia tahu apa hukumannya, karena itulah dia melarikan diri untuk menghindari persidangan." Mendengar ini membuat Sultan Aladin sangat kesal, lalu berkata kepada Safeli, "Kenapa kamu masih berdiri di sini? Keluar sana dan eksekusi dia." Kemudian Ismihan mengatakan, "Sultanku, tindakan Osman membuktikan bahwa dia mengetahui kejahatannya dan menghindari keadilan. Sekarang dia memberontak. Untuk itu, Yenisehir harus direbut." Sementara itu, Kantakuzenus terus-menerus memaksa Osman untuk bicara, dan tanpa belas kasihan, Frigg menusukkan belati ke kaki Bala. Kemudian Osman berkata, "Bala, baiklah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Ada seorang gembala di hutan Uzunder. Ada kode rahasia. Tidak mungkin ada api tanpa asap, dan tidak ada manusia tanpa pedang. Osman Bey mengirimku. Pedang tidak akan mengukir pegangannya sendiri. Kau akan mengatakan itu." Mendengar ini Kantakuzenus mengatakan, "Bagus. Olof, Osman dan Bala milikmu sekarang. Kau dapat membunuh mereka sesukamu." Kemudian Kantakuzenus pergi meninggalkan goa. Beralih ke Yenisehir, Aktemur berkata, "Kami telah mengirim Alpen untuk mencari dimanapun BM kita berada." Dan Malhun mengatakan, "Kita tidak punya banyak waktu, Aktemur. Kami juga akan membantu pencarian." Tidak lama Besengur datang menghampiri seraya berkata, "Malhun Hatun, Ismihan Sultan datang bersama tentaranya." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Kita menerima kabar dari Gembala. Ini sudah waktunya. Kalian pergilah. Dia mungkin memperhatikan sesuatu jika aku pergi. Aku akan melihat tentang apa itu. Setelah itu, aku akan bergabung dengan kalian. Terus kabari aku." Kemudian Aktemur dan Alpen lainnya pergi dari sana. Tidak lama Ismihan tiba, lalu berkata, "Malhun Hatun, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini." Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Tanpa diketahui oleh siapapun, Osman berusaha untuk memotong ikatan tali itu dengan menggunakan cincin miliknya. Dan di sana Frigg berkata kepada Olof, "Cintaku, kita sudah menunggu lama untuk hari ini, ya kan?" Dan Olof menjawab, "Ya, baiklah. Kita telah mengambil apapun yang kita tunggu. Kehidupan Osman dan Bala tidak berbeda. Tuhan telah memberkati kita dengan ini." Di samping itu, Osman berkata kepada Bala, "Kita banyak berdoa kepada Allah kita juga. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita juga." Mendengar ini Allah mengatakan, "Doa orang kafir tidak diterima, Osman. Darah mereka ditumpahkan untuk Yesus." Lalu Frigg bertanya, "Olof, haruskah kita membunuh Bala di depan Osman? Atau membunuh Osman di depan Bala?" Dan Olof menjawab, "Aku akan membunuh Osman, dan kamu bisa membunuhnya perlahan. Aku tidak begitu sabar." Osman yang masih terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya, berkata kepada Bala, "Kita akan bertemu di akhirat, tapi pertama-tama kita akan menunggang kuda kita di ladang itu. Jangan khawatir." Kemudian Olof menghampiri Osman, dan saat dia hendak memukulnya, seketika Osman menepisnya seraya berkata, "Sekarang kita seimbang." Kemudian pertarungan pun terjadi. Dengan sigap, Bala menendang Frigg hingga membuatnya terbentur dan tidak sadarkan diri. Bukan hanya itu,
Osman juga berhasil melumpuhkan Olof dan menyerang para tentara. Kemudian mereka pun pergi melarikan diri. Sementara itu, terlihat Sultan Mesut yang tengah diarak oleh para tentara Seljuk dan siap untuk dihukum mati. Seketika Orhan dan Aladin melontarkan anak panah ke arah para tentara tersebut. Mereka dibantu oleh Turgut dan pasukan Alpenya. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Tidak tinggal diam, Sultan Mesut berusaha untuk memotong ikatan tali di tangannya, kemudian ikut melawan para tentara tersebut. Alhamdulillah, pertarungan pun selesai. Kemudian mereka membawa Sultan Mesut pergi dari sana menuju tempat yang aman. Sahabat kembali lagi ke Osman dan Bala yang terus berlari dari kejaran Olof dan para tentaranya. Meskipun terluka, Bala terus berusaha untuk berlari. Sementara itu, di Yenisehir, Ismihan bertanya, "Di mana buronan Beymu?" Lalu Malhun berkata, "Akulah yang seharusnya menanyakan itu, Fede Sultan. Bukankah kamu yang memenjarakannya? Kamu pasti tahu di mana dia berada. Sekarang, apa yang harus kami terima dari kunjunganmu? Beritahu kami." Dan Ismihan berkata, "Aku tidak akan meminta izinmu saat datang ke tanahku sendiri. Aku tidak tahu apakah Malun Hatun telah memberitahu kalian. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Beim kalian, Osman, ingin melengsarkan Sultan Aladin dan ingin Mesut menjadi sultan. Tapi dia gagal dan tertangkap. Sekarang dia buron. Osman bertindak memberontak lagi dan melarikan diri untuk tidak diadili. Sekarang dia seorang pemberontak. Pemerintahannya tidak berlaku lagi. Setiap kali kalian melihatnya, kalian akan memberitahu para prajurit. Sekarang, tentang alasan kunjungan yang kamu pertanyakan. Kamu akan mengumpulkan barang-barangmu dan pergi meninggalkan Yenisehir." Mendengar ini Malhun bertanya, "Menurutmu siapa yang kamu usir dari tanah kami?" Dan Ismihan mengatakan, "Aku pikir kamu tidak mendengarku, Malun Hatun. Beymu adalah pemberontak. Pemberontak, seorang buronan. Tanah apa yang kamu bicarakan?" Dengan penuh amarah, Malhun menarik pedangnya seraya berkata, "Kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kami dari sini." Lalu Ismihan mengatakan, "Lanjutkan, tarik pedangmu, sehingga aku bisa memenjarakan semua orang di mansion itu, bahkan seorang bayi." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Kamu bertarung secara pengecut, Ismail Sultan. Kami mengambil tanah ini dengan darah." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku memberimu hak darahmu dengan tidak mengambil sukumu darimu. Kamu akan kembali ke tempat asalmu. Aku tidak ingin melihat siapapun di mansion malam ini." Kemudian Ismihan pergi dari sana. Kembali lagi ke Osman dan Bala yang masih terus berlari dari kejaran Olof dan para tentaranya. Sayangnya, mereka kalah cepat. Olof berkata, "Osman, kamu dan orang-orangmu akan dibakar hidup-hidup." Dan Osman berkata, "Kau akan berakhir seperti mereka. Apimu akan mengubahmu menjadi abu." Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun terluka parah, Bala terus berusaha sekuat tenaga untuk melawan Freyk. Sayangnya, dia harus terjatuh. Melihat istrinya dalam bahaya, seketika Osman menahan serangan Freyk yang hendak membunuh Bala. Melihat ada beberapa tentaranya datang, Osman dan Bala memutuskan untuk berlari. Sementara itu, Kantakouzenos berhasil menemukan seorang gembala yang diceritakan oleh Osman. Dia menghampiri gembala itu yang tengah tertidur, lalu berkata, "Halo, gembala. Aku di sini untuk mengambil sesuatu." Lalu gembala itu berkata, "Biarkan aku mendengarnya." Kemudian Kantakouzenos mengeluarkan secari kertas, lalu mengatakan, "Tidak ada api tanpa asap, dan tidak ada prajurit tanpa pedang. Osman Bey mengirimku. Pisau tidak akan mengukir gagangnya sendiri." Mendengar itu gembala berkata, "Ini adalah rahasia. Aku menyimpannya bersamaku setiap hari. Tapi kamu tidak terlihat seperti kamu adalah salah satu dari kami. Siapa kamu?" Dan Kantakouzenos menjawab, "Aku adalah Alpen Osman Bey di Konstantinopel.
Jangan salah, aku salah satu dari kalian." Lalu gembala itu mengatakan, "Ya, Beimku memiliki Alpen sepertimu. Tunggu sebentar." Kemudian gembala itu mengeluarkan makanannya dan mengambil sebuah kunci dari dalam roti tersebut. Melihat itu Cantacuzenus bertanya, "Apa ini?" Dan gembala itu menjawab, "Aku tidak membawanya, tapi aku tahu di mana itu. Bahkan ini adalah beban berat bagiku. Ikut aku, saudara." Kemudian Cantacuzenus mengikuti gembala itu pergi dari sana. Kembali lagi ke Osman dan Bala. Saat mereka hendak tertangkap, seketika Actemur dan Alpen lainnya datang menyerang. Mereka terus-menerus melontarkan anak panah hingga membuat Olaf tidak bisa berkutik. Kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Lalu Osman berkata, "Terima kasih, Alpen. Sekarang kita memiliki satu hal lagi yang tersisa." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.